Halo Sobat Ekonomi, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya produk Indonesia bisa sampai ke negara lain atau kenapa barang dari luar negeri bisa dengan mudah kita beli di toko online? Nah, itu semua terjadi karena adanya perdagangan internasional. Di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng gimana perdagangan internasional bisa berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi, khususnya buat negara berkembang seperti Indonesia. Yuk kita mulai. Apa itu perdagangan internasional? Secara sederhana, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Bisa antara individu, perusahaan, bahkan pemerintah. Kalau di dalam negeri kita cuma jual beli antar daerah, maka dalam perdagangan internasional kita berhadapan dengan perbedaan mata uang, bahasa, hukum, dan kebijakan ekonomi. Makanya prosesnya jauh lebih kompleks tapi juga lebih menantang. Kenapa penting? Karena aktivitas ekspor dan impor ini bisa jadi tolak ukur kemakmuran ekonomi suatu negara. Semakin aktif suatu negara berdagang, biasanya pertumbuhan ekonominya juga semakin tinggi. Selain itu, perdagangan antar negara bikin hubungan diplomatik makin kuat dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Faktor dan manfaat perdagangan internasional. Perdagangan antar negara ini nggak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Misalnya, tingkat inflasi. Saat harga dalam negeri naik, barang ekspor kita jadi mahal dan daya saing menurun. Lalu, ada efektivitas kebijakan pemerintah dan keterbukaan perdagangan yang bikin investor asing tertarik masuk ke Indonesia. Tapi, manfaatnya luar biasa besar. Melalui perdagangan internasional, kita bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa, menjalin persahabatan antar negara, meningkatkan produksi dan teknologi, serta memperluas lapangan kerja. Bayangin aja, tanpa perdagangan internasional, mungkin kita nggak akan bisa menikmati produk seperti smartphone, kendaraan modern, atau teknologi pertanian canggih yang kebanyakan hasil kerja sama global. Tantangan fallacy of competition. Tapi, gak semua strategi perdagangan itu berjalan mulus. Ada satu konsep menarik yang disebut the fallacy of composition, artinya sesuatu yang menguntungkan satu negara belum tentu menguntungkan semua negara kalau dilakukan bersamaan. Contohnya begini, banyak negara berkembang sama-sama fokus mengekspor komoditas primer seperti kopi, karet, atau minyak sawit. Awalnya semua untung, tapi ketika semua negara mengekspor barang yang sama, pasar dunia jadi kelebihan pasokan, harga turun, dan akhirnya semua negara justru rugi. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap negara harus punya strategi perdagangan yang unik dan inovatif, bukan hanya ikut-ikutan tren global. Kebijakan dan strategi perdagangan. Untuk menghadapi persaingan global, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan perdagangan internasional. Contohnya, kebijakan proteksi, yaitu langkah untuk melindungi industri dalam negeri dari benturan produk luar. Bentuknya bisa berupa tarif, yaitu pajak untuk barang impor,
bersaing di era globalisasi. Dampak ekspor dan impor terhadap perekonomian. Perdagangan internasional punya dampak besar banget terhadap pembangunan ekonomi. Misalnya, saat ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok meningkat, dolar dari hasil ekspor masuk ke dalam negeri dan memperkuat nilai tukar rupiah. Dampaknya, harga bahan baku impor jadi lebih murah dan industri lokal bisa berkembang.